Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, itu artinya orang terpinter di dunia. Paham? Pentingnya oposisi dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Menurut Anies Baswedan, demokrasi itu memang harus dijaga. Bagaimana kontekstualisasi dan substansinya di masa-masa yang akan datang. Ternyata menjadi oposisi itu tidak enak, pahit, dia dikucilkan, tidak punya teman, berjalan di tempat yang sunyi. Tentu dalam politik tidak ada yang mau memilih berjalan di tempat yang sunyi. Tentu dalam politik tidak mau ada orang yang kemudian ingin dia berjalan tak punya teman dan tak punya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang pernyataan Anies Baswedan yang beberapa hari yang lalu di sebuah kuliah umum di UGM bicara tentang pentingnya oposisi dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Menurut Anies Baswedan, demokrasi itu memang harus dijaga. Bagaimana kontekstualisasi dan substansinya di masa-masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang mesti dijaga dalam demokrasi. Pertama, yaitu dalam konsep trias politika ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini memang harus berjalan secara seimbang sehingga ada check and balances dan ada proses kontrol. Dan bahkan Anies mengatakan dalam demokrasi jangan ada yang disebut dengan eksekutifisasi legislatif. Jangan ada eksekutifisasi yudikatif. Ini sepertinya kalau kita mau eksplisitkan bahwa legislatif ataupun yudikatif itu jangan rasa eksekutif, tapi harus sesuai dengan kelembagaan masing-masing. Jadi legislatif itu adalah lembaga kedewanan yang memang harus memberikan kritis dan protes jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Bukan justru legislatif itu hanya sebatas menjadi stempel apa yang kemudian menjadi kebijakan eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah. Anies juga bicara tentang oposisi. Katanya memang oposisi itu diperbolehkan, monggo menjadi oposisi, tapi dalam prakteknya menjadi oposisi itu tidak enak, serba dipersulit. Mengajukan kredit tidak boleh, izin ini itu tidak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Dan bahkan Anies mengatakan bahwa secara prinsip sebuah negara demokratis itu membutuhkan oposisi sehingga pengambilan keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh elit dan oleh pemerintah itu bisa berjalan secara seimbang. Dan tentu dalam sebuah negara demokratis maka sebenarnya suara-suara publik dan suara-suara demokrasi itu menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, bagi saya ini menarik. Pertama, tentu Anies semakin menegaskan bahwa dirinya sebagai pihak outsider, pihak oposisi yang selalu memberikan pandangan-pandangan yang cukup kritis dan tajam terkait dengan situasi dan kondisi yang berkembang belakangan ini. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita melihat di unggahan media sosial Anies Baswedan di IG mengkritik sistem bagaimana soal perpajakan yang ada di Indonesia yang kata Anies itu hanya mempersulit dan bahkan dalam banyak hal memperberat bagaimana kondisi rakyat-rakyat yang ada di bawah. Sementara kondisi mereka yang disebut oleh Anies seperti ikan di kedalaman itu memang jarang terjangkau dan sulit untuk dideteksi. Yang kedua, ya tentu saja ini adalah sebuah pernyataan ya dalam sebuah kuliah umum di UGM. Anies bicara tentang demokrasi dan oposisi. Anies sepertinya ingin mengatakan bahwa dalam negara demokrasi oposisi itu bisa diharapkan tumbuh secara signifikan, tidak dipersulit dan tidak dihalang-halangi. Sepertinya Anies ingin curhat dalam banyak hal bahwa posisinya sebagai oposisi hari ini dan mungkin di masa-masa yang akan datang dalam banyak hal ya memang menjadi sulit gitu ya, menjadi rumit. Bukan hanya tidak punya teman, bukan hanya tidak punya sahabat, bukan hanya tidak bisa masuk ke kekuasaan, tapi sepertinya Anies ingin menjelaskan dalam banyak hal bahwa sebenarnya menjadi oposisi jika mengajukan kredit ataupun misalnya ingin izin ini dan ingin izin itu dipersulit. Ini tentu menjadi informasi baru. Apa betul menjadi oposisi itu kalau untuk mengajukan perizinan dipersulit? Apakah betul kira-kira begitu kalau untuk mengajukan kredit itu dipersulit? Itu kan baru tahu ketika Anies Baswedan itu menyatakan pendapatnya dalam sebuah kuliah umum yang ada di UGM beberapa hari yang lalu. Publik taunya menjadi oposisi itu memang tidak enak.
Tidak enaknya itu dia tidak menjadi bagian dari kekuasaan, dia tidak bisa menjadi menteri, tidak bisa menjadi wakil menteri, tidak menjadi kepala badan, dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Hidupnya berjalan di tempat yang sunyi. Jadi ada semacam alienasi, ada semacam penyingkiran bahwa menjadi oposisi itu memang tidak pernah menikmati indahnya kekuasaan, tidak punya teman dan tidak punya sahabat. Hanya itu saja yang sebenarnya diketahui oleh publik, tapi kemudian ketika Anies bicara bahwa menjadi oposisi itu tidak enak, terkesan memang diperbolehkan, tapi dipersulit, tidak mendapatkan kredit atau mengajukan ini itu dipersulit. Ya ini tentu ya ini harus dikonfirmasi kepada Anies Baswedan. Kalau itu yang terjadi, ini tentu tidak baik. Itulah yang sepertinya dalam sebuah demokrasi, sekeras apapun perbedaan politik, ada yang di luar ataupun ada yang di dalam, adalah perkara biasa yang tidak harus merembet kepada hal-hal yang sifatnya persulit. Dalam banyak hal memang kita harus akui demokrasi itu memang mengharuskan kontrol politik, baik dari DPR ataupun dari gerakan-gerakan kritis civil society, sehingga pemerintah kalau dia membuat keputusan-keputusan yang tidak strategis, keputusan-keputusan yang tidak pro rakyat, keputusan-keputusan yang bertentangan dengan masyarakat secara umum, ada yang ngontrol, ada yang mengingatkan. Ini bukan soal unsur kebencian, ini sebenarnya adalah sebagai reminder bahwa elit dan pemerintah dan penguasa itu tujuannya adalah mestinya dia lebih menguntungkan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Disitulah pentingnya oposisi, disitulah pentingnya check and balances. Oposisi itu bisa dimaknai dua hal, posisi di parlemen dan oposisi jalanan yang dimainkan oleh kelompok-kelompok kritis, mahasiswa, kemudian pro demokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya kira menjadi penting sebenarnya ketika Anies bicara tentang demokrasi dan oposisi. Bagaimana oposisi itu dipersulit, kira-kira begitu, bagi saya adalah sesuatu info yang baru. Apa betul apa yang disampaikan oleh Anies bahwa kalau menjadi oposisi itu misalnya dipersulit untuk mendapatkan kredit? Apa betul oposisi itu dipersulit untuk misalnya mengurus izin ini dan izin itu? Ini tentu Anies yang ngomong ya. Yang saya kira akan menarik kalau Anies misalnya memberikan contoh-contoh yang lebih terukur. Publik taunya bahwa jadi oposisi itu nggak punya teman, tidak punya sahabat, tidak ada yang tertarik untuk menjadi bagian dari oposisi, dan kemudian yang paling penting dia tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, yang kedua bagi saya yang secara prinsip adalah ini juga yang sepertinya menjelaskan kenapa begitu banyak pihak, begitu banyak partai politik sekalipun kalah pemilu itu tidak tertarik untuk menjadi oposisi, karena ini soal ketidaknyamanan dalam hidup. Memang di negara kita menjadi oposisi, terutama partai politik, itu dikucilkan sekucil-kucilnya. Dia nggak punya teman ya, kemudian tidak punya akses terhadap sumber daya ekonomi politik yang ada di kekuasaan dan pemerintah. Inilah yang kemudian kalau kita membaca hasil-hasil penelitian dan tulisan-tulisan ilmiah, apa yang kemudian membuat partai-partai politik di Indonesia, elit-elit yang kalah di Indonesia, setelah kalah bertanding, setelah kalah pemilu, dia tertarik untuk bergabung dengan yang menang. Tujuannya satu, adalah untuk survive. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, apa yang dikatakan Syahroni ini sungguh sangat di luar nalar sehat kita ya. Syahroni mengatakan bahwa follower seluruhnya itu adalah artinya dia pintar. Bayangkan ya, perkataannya waktu itu sangat viral, bagaimana Syahroni mengatakan orang yang mengeluarkan DPR itu adalah orang yang tolol sedunia. Dan kali ini dia mengklarifikasinya, teman-teman. Dan anehnya klarifikasi Syahroni ini sangat-sangat tidak masuk akal ya. Ya seolah-olah kita ini bodoh. Dan analisis dari seorang Adi Prayitno yang mengatakan bahwa bagaimana sulitnya menjadi oposisi di negara kita ya, saat Anies selalu mengkritik pemerintah, teman-teman, dengan tajam dan keras ya. Dan kalau kita lihat Anies Baswedan ya, satu-satunya tokoh yang sangat berada di garis oposisi yang sangat handal ya, seolah-olah beliau ini sendirian ya. Bayangkan ya, hampir semua partai itu mendukung pemerintah, hampir semua partai itu tunduk terhadap pemerintah, teman-teman. Sedangkan Anies dengan setia dan berdiri komitmen beliau tetap ya di baris oposisi. Semoga ke depan Anies Baswedan bakal menjadi pemimpin di negara kita ya.
untuk Indonesia yang lebih baik, maju, makmur, sejahtera. Bagaimana menurut kalian?